Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Dalam suasana petang menjelang datangnya malam, terlihat mereka yang sedang larut dalam ibadah sholat maghrib. Sementara tak jauh dari tempat itu, di dalam sebuah tenda terlihat seorang wanita yang sedang berdandan dengan memakai kain sutra yang tempo hari dihadiahkan oleh kekasihnya. Nampak ia yang menatap ke arah cermin dari lempengan tembaga yang memantulkan bayangannya. Tampak di bayangan cermin seorang wanita dengan kerudung sutranya, terlihat dia begitu anggun dan rupawan. Sampai ada suara yang mengejutkannya. "Wulan, kamu belajar sembahyang tidak?" Tanya Zainab yang menyusul Wulandari ke tendanya setelah tadi menunggu Wulan yang tak kunjung datang. "Maaf Zainab, besok saja ya," ucap Wulandari. "Kenapa Wulan?" "Wulan malam ini ingin sendiri dulu." "Ya sudah kalau itu maumu," ucap Zainab sembari berjalan meninggalkan tenda Wulandari. Sementara di dekat api unggun, Arya Binangun sedang mengobrol dengan beberapa pria sembari menikmati kopi yang telah diseduh dengan air panas. Sampai ia mendengar sesuatu. "Tuan Arya, apa itu Tuan?" ucap Pancala yang sedang berada di sampingnya. "Bangunkan yang lain, suruh mereka berkumpul di tengah tenda," ucap Arya yang nampak tegang. "Baik Tuan Arya." Ucapan yang terdengar terbata-bata dari mulut pemuda itu sampai Pancala yang berlari ke arah tenda, memaksa mereka bangun untuk berkumpul. Sesaat tampak puluhan pria dan wanita yang sedang berkumpul di sekitaran api unggun. Di bawah siraman cahaya bulan ditambah nyala api yang berkobar, Arya Binangun memindai sekitarnya. "Ada apa Kang Mas?" tanya Wulandari. "Ada apa ini? Kami disuruh kumpul ke sini Tuan," tanya Ali Mahmud kebingungan. "Ada anjing," ucap Arya dengan wajah yang mengisyaratkan kedatangan bahaya. Kawanan predator yang bahkan mampu mengusir harimau untuk pergi. Tampak Ali Mahmud yang menarik pedangnya. "Wulan, ada anjing hutan, cabut pedangmu Wulan. Lindungi mereka dalam bahaya," ucap Arya sembari menatap ke arah para wanita dan anak-anak. Segera Wulandari mencabut pedangnya sampai tampak sepasang mata yang terlihat dari balik gelapnya malam. Mata seekor binatang yang biasa dipanggil Ajak. Ajak adalah binatang yang menyerupai serigala namun berukuran kecil, tapi dengan kawanan yang sangat-sangat banyak. Sesaat tampak sepasang mata itu yang seolah berjalan mendekat. Sampai terlihat seekor ajak yang sedang menggerang diikuti hampir 100 anggota kawanannya. Dengan cepat kawanan ajak itu berlari berhamburan menyebar mencoba mendapatkan buruannya. Perkelahian sengit antara Arya dan rombongan dagang melawan para anjing-anjing hutan itu tak dapat dihindari. "Rahmat, Manaf, lindungi lembu dan kuda-kuda kita," ucap Arya kepada Rahmat dan Manaf. "Baik Tuan." "Wulan, bawa Zainab dan Humairah, lindungi anak-anak dan para wanita ya," perintah Arya kepada kekasihnya. Hampir 1 jam, perkelahian itu berlangsung seperti kawanan ajak itu sedang kelaparan. Terlihat dari keganasan mereka. Sampai Arya yang melihat seekor ajak yang menjadi pemimpin kawanan. Dan dengan cepat Arya berlari ke arahnya, mencoba membunuhnya agar perkelahian cepat berakhir. Sampai Arya berhasil membunuh anjing hutan itu.
yang seketika disusul kawanan anjing hutan itu yang berhamburan meninggalkan lokasi kemah Arya Binangun. Setelah pemimpin kawanan berhasil dilumpuhkan, disusul mereka yang duduk melepas lelah setelah hampir 1 jam berkelahi menghalau para anjing hutan itu. Wulan, kamu tidak apa-apa Wulan? Ada yang terluka tidak? Tanya Arya kepada Wulandari karena khawatir. Tidak Kang Mas, Wulan baik-baik saja kok. Ucap Wulan sambil menyentuh pipi Arya Binangun dengan sentuhan lembutnya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Wulan. Ucap Arya sembari menjatuhkan tubuh untuk merebahkan diri melepas lelah dan letih. Beberapa saat kemudian mereka bahu-membahu membersihkan tempat itu dan menguburkan puluhan bangkai ajak yang terbunuh dalam sebuah lubang dalam. Tampak juga Arya yang sedang merawat mereka yang terkena gigitan ajak dengan memberi antibiotik yang sebelumnya telah diramu oleh Arya, berharap tidak mengakibatkan peradangan pada korban atau menimbulkan penyakit yang fatal. Sementara di esok hari, di bawah cahaya mentari yang sedang bersinar terang, rombongan dagang melanjutkan perjalanannya. Nampak kereta yang sebelumnya kosong dengan barang kini digunakan mengangkut peti-peti penuh permata beserta beberapa orang yang sedang terluka karena peristiwa yang terjadi malam tadi. Rombongan dagang Ali Mahmud berjalan menyelusuri lereng Lawu menuju wilayah Daha Kediri. Rute yang tidak biasa, menghindari wilayah gelang-gelang yang sedang terjadi pergolakan politik di dalamnya. Kang Mas, apa masih jauh jarak kita menuju kota Raja Daha? Tanya Wulandari dari atas kuda yang terus berjalan. Masih Wulan, sekitar 2 hari perjalanan tanpa berhenti dari sini Wulan. Memangnya ada apaan? Wulan tidak sabar ingin melihat ramainya kota raja Kang Mas. Ucap Wulan tersenyum bahagia. Kota raja apa peti penuh kepingan emas Wulan? Tanya Arya Binangun kepada Wulandari guna menggoda kekasihnya. Ah, Kang Mas. Jangan marah Wulan, Kang Mas cuma bercanda kok. Tampak Wulan yang tersipu malu memikirkan keinginannya memiliki peti berisi kepingan uang emas. Sampai langkah mereka yang mendadak berhenti dengan kemunculan para perampok yang menyergap secara tiba-tiba. Tampak di mata Arya Binangun puluhan perampok dengan busana serba hitamnya. Sebuah ciri khas yang hanya dimiliki oleh perampok yang berasal dari wilayah Wangker. Tampak juga di sepasang mata Arya seorang waria yang menjadi pasangan pemimpin perampok itu. Hei, serahkan harta kalian atau kalian akan mati. Ucap kemayu pasangan pemimpin perampok yang merupakan seorang banci. Tampak Arya Binangun yang memberi isyarat agar para anggota rombongan dagangnya tidak melakukan perlawanan. Sampai 2 orang anggota perampok yang berjalan menuju ke arah kereta yang berisi peti penuh kepingan gobok dan juga peti berisi batuan permata. Kita kaya Kang, kita kaya Kang. Ucap banci itu kegirangan setelah mendapati begitu banyak harta yang dibawa rombongan dagang. Sampai tangan anggota perampok yang mencoba mengambil sebongkah batu permata. Jeritan keras yang terdengar karena tangan yang terputus oleh tajamnya pedang Wulandari. Hei, siapa kalian? Berani mengambil hartaku? Bentak Wulandari yang sudah berdiri di atas peti permata itu sembari memegang pinggulnya. Aku suka dia milikku. Teriak pemimpin perampok banci itu menuju ke arah Wulandari yang segera disambut gelak tawa para pengikutnya. Sementara Arya Binangun tersenyum melihat mereka. Hei wanita jalang, sini, turun kamu. Biar aku jadikan kamu daging giling untuk makanan harimauku. Ucap seorang pemuda yang berpenampilan seperti layaknya banci.
Sudahlah, kasihan dia. Dia cuma seorang wanita. Ucap pemimpin perampok yang memohon kepada kekasihnya yang seorang pria agar tidak menyakiti Wulandari. Memang dasar banci kalian. Kalau berani sini lawan saya. Jangan banyak bicara. Bentak Wulandari kepada kekasih lurah perampok yang seorang waria. Ki Lurah lihat sendiri kan, biar aku sumpel mulut kotornya dengan kain gombalku. Ucap pemuda cantik itu kepada kekasihnya yang merupakan pemimpin perampok. Hei, kalian maju bersama saja. Biar sekalian ku kirim kalian ke Batara Kala. Ucap Wulandari sembari menarik pedangnya dari sarung. Lihat sendiri kan Ki, gadis itu minta dikasih pelajaran. Ya sudah, kasih tahu dia bagaimana keganasan rampok dari Wengker. Perintah pemimpin perampok kepada kekasihnya yang biasa disebut Gembla. Gembla adalah seorang banci. Baik Ki, ucap Gembla itu sembari berlari dengan lemah gemulai menuju ke arah Wulandari. Sampai dua sosok manusia cantik yang bertemu untuk beradu kesaktian. Tampak banci itu yang mengarahkan serangan kepada Wulandari yang segera ditangkis dan dibalas oleh Wulandari. Sesaat tampak mereka yang beradu ilmu kanuragan. Terlihat jelas Wulandari yang lebih unggul, sampai terdengar suara parau si banci. Au, aduh sakit. Teriakan yang terdengar saat terkena tendangan dan pukulan dari Wulandari. Nampak Arya dan para rombongan dagang yang mengerutkan dahi saat mendengar suara si banci. Sementara para wanita yang menutup sepasang daun telinga anak yang berada di dekatnya. Sampai sebuah tendangan lurus Wulandari yang mengenai perut banci itu mendorong keras tubuh banci yang menjadi lawannya. Jatuh terguling-guling beberapa kali ke belakang, sampai akhirnya mendarat di bawah kaki pimpinan perampok. Kamu tidak apa-apa, Nduk? Aduh Ki, aku sakit. Ucapnya ke Mayu, disusul dia yang pingsan. Kurang ajar. Disusul lurah perampok yang meloncat tinggi ke arah Wulandari untuk melayangkan pukulannya demi membalas perlakuan Wulandari kepada banci itu. Tampak juga Arya yang melompat dari atas kuda untuk menyelamatkan kekasihnya dengan menangkis serangan fatal yang hendak diberikan oleh lurah perampok kepada Wulandari. Kalian serbu! Teriak Manap memberi perintah kepada para rombongan yang telah siap dengan senjatanya. Cepat, bantu Ki Lurah! Teriak seorang anggota perampok kepada rekan-rekannya. Sesaat kemudian, dua kekuatan saling beradu antara kawanan perampok dengan rombongan dagang Ali Mahmud. Para pedagang yang sekarang telah mahir menggunakan senjata setelah sebelumnya mendapatkan latihan dari Arya Pinangun serta Wulandari. Nampak Manap dan Rahmat saling bahu-membahu melawan perampok, sementara Zainab, Humairoh, dan Pancala-Pancali melindungi wanita dan anak-anak. Sampai Zainab yang memukul seorang perampok yang mencoba mendekat ke tempatnya. Disusul mereka yang bahu-membahu menghajar perampok itu. Sampai perampok yang lunglai dengan wajah babak belur. Sementara Ali Mahmud beserta para pria mencoba menyerang para perampok, mendesak agar mereka mundur. Sementara itu, di sekitar tempat pertempuran yang terjadi, tampak sepasang pendekar dari Talun yang bahu-membahu melawan pemimpin perampok yang memiliki kesaktian tinggi. Beberapa kali Wulandari mencoba menebasnya dengan pedang, nampak tak berpengaruh karena ilmu kebal yang melekat pada pemimpin perampok itu. Sabetan pedangmu cuma terasa geli, Cahayu. Ucapnya penuh kesombongan saat menerima serangan pedang dari Wulandari. Sampai Arya Pinangun yang menarik pedang sambar nyawa miliknya yang sebelumnya sedang tersarung di kerangkangnya. Sambar nyawa! Bocah, dari mana kamu mendapatkan pedang itu?
pedang ini Mahaguru Argawisesa yang memberikannya padaku. Ucap Arya Binangun dengan tegas. Tampak perampok itu sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya pedang sambar nyawa dan nama besar Mahaguru Argawisesa membuat nyalinya ciut. Semuanya, mundur! Teriak sembari menggendong gemblaknya yang sedang pingsan. Ki, kenapa kita mundur, Ki? Tanya seorang anggota perampok. Tampak Ki Condrolono yang tak memperdulikan pertanyaan anak buahnya. Sesaat tampak mereka pergi sembari membawa rekan-rekan mereka yang terluka. Menyusul Ki Condrolono yang terlebih dahulu pergi membawa gemblaknya yang pingsan saat bertarung dengan Wulandari. Siang itu kembali mereka berhasil selamat dari mara bahaya berkat perjuangan dan kegigihan. Sebuah semangat yang ditularkan oleh Arya Binangun yang berada di tengah-tengah mereka. Sesaat kemudian perjalanan rombongan dagang kembali berlanjut dengan tujuan ke kota Raja Daha guna menjual batu permata itu. Nampak mereka yang berjalan menelusuri lereng Gunung Lawu yang kala itu masih dalam wilayah Jipang. Sampai mereka memutuskan untuk berhenti sejenak untuk beristirahat serta mengisi perbekalan. Semua, malam ini kita menginap di sini saja ya. Besok kita lanjutkan perjalanan menuju wilayah Daha. Ujar Arya Binangun. Sesaat kemudian tampak tenda-tenda yang telah berdiri. Sementara itu di atas sebuah bukit dengan bebatuan terjalnya, Arya sedang melihat ke arah langit di mana nampak lembayung senja dengan cahaya jingganya. Sampai Wulandari yang datang untuk menghampiri Arya Binangun. Kang Mas lagi lihatin apa? Tanya Wulandari kepada Arya Binangun yang sedang menatap ke arah barat. Wulan, di sanalah tempat kita tinggal, Wulan. Tak terasa ya, Wulan, lebih dari 200 km jarak yang kita tempuh. Ucap Arya sembari menunjuk arah barat daya, di mana Kadipaten Sedayu berada. Kang Mas, memang masih jauh karo Mas Zainab dari sini, Kang Mas? Tanya Wulandari kepada Arya Binangun. Masih, Wulan, setidaknya sekitar 200 km lagi kita harus ke sana. Separuh perjalanan lagi ya, Kang Mas? Sebenarnya di mana arahnya, Kang Mas? Tanya Wulandari sembari menatap wajah tampan kekasihnya. Tampak Arya yang menoleh ke arah timur laut. Di sana, Wulan. Sembari mengangkat tangan menuju ke arah di mana nanti mereka akan pergi. Sampai tampak di mata mereka dua orang yang datang dengan menunggangi kuda. Manaf dan Rahmat yang kembali dari tugas pengintaiannya. Ayo, Wulan, turun. Semoga mereka membawa berita baik buat kita. Iya, Kang Mas, ayo. Ucap Wulandari sembari berdiri memenuhi ajakan calon suaminya itu. Bersama-sama mereka menuruni bukit sambil terkadang bergandengan tangan sampai sepasang kekasih itu yang tiba di perkemahan. Manaf, Rahmat, gimana hasilnya? Aman, Tuan. Tidak ada jejak perampok. Sekitar 10 km lagi dari sini ada dukuh-dukuh kecil, Tuan. Oh ya sudah, bagus. Besok kita lanjutkan perjalanannya. Sementara kita menginap di sini dulu. Ucap Arya kepada kedua rekannya. Sebaiknya kalian istirahat dan makan dulu sana. Tadi Humairah masak sup kesukaan kalian. Ucap Wulandari kepada mereka. Tampak wajah keduanya yang penuh semangat saat mendengar tentang makanan. Disusul langkah kaki menuju ke arah dapur umum untuk mengisi parut yang keroncongan. Dikarenakan belum sempat terisi karena sibuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Arya Binangun. Sementara dari kejauhan tampak dua orang dengan busana putih yang sedang berjalan ke arah perkemahan, yang segera disambut ramah oleh Ali Mahmud. Ada perlu apa, Tuhan? Datang ke tenda kami. Mohon maaf, Tuan. Kami datang mencari Arya Binangun dan Wulandari, Tuan. Ucap salah seorang tamu kepada Ali Mahmud.
Ada apa kalian mencariku dan mencari Wulan? Ucap Arya mendengar saat berjalan ke arah mereka. Mahaguru Argawisesa ingin bertemu denganmu, Arya. Ucap pria itu yang sepertinya mengenal baik Arya Binangun. Pagi itu dikala cahaya fajar perlahan memudar, terganti cahaya putih yang bersinar dengan sangat-sangat terang. Terdengar suara derap kaki bersamaan debu-debu yang berterbangan mengantarkan kepergian iring-iringan kereta yang ditarik tenaga lembu, serta beberapa orang yang menunggangi kuda. Sementara di belakang rombongan tampak Wulandari yang sedang memberi perintah kepada seorang pemuda. Pancala, kamu tunggu Kang Mas Arya di sini ya. Ucap Wulandari sembari meninggalkan sepasang kuda untuknya. Baik, Wulan. Ucap Pancala menerima perintah untuknya. Sampai Wulandari yang memacu cepat kudanya untuk menyusul rombongan dagang yang terlebih dahulu berangkat. Sesaat kemudian terlihat Wulandari yang berhasil menyusul rombongan dagang Ali Mahmud. Wulan, kita tunggu Tuan Arya Binangun di dukuh yang ada di depan ya. Ujar Manap kepada Wulandari. Tampak Wulan yang menganggukkan kepala menandakan dia tak keberatan. Sesaat tampak rombongan mereka yang hilang di kejauhan, meninggalkan Pancala seorang diri dengan sepasang kudanya. Terlihat Pancala yang menunggu dengan sabar kemunculan Arya Binangun. Sementara itu di sebuah tempat yang berada di ketinggian Gunung Lawu, nampak sebuah pondok yang dijaga beberapa pendekar yang mengenakan busana berwarna putih. Busana para petapa. Sementara di dalam pondok terlihat Arya Binangun yang sedang berlatih di bawah asuhan Mahaguru Argawisesa. Arya, kunci keberhasilan dalam menguasai kitab Nirwana Wijaya Sakti ada pada kesucian jiwa, Arya. Arya, hilangkan setiap nafsu yang sedang membelenggu jiwamu. Ucap Mahaguru Argawisesa. Tampak Arya yang bersungguh-sungguh mendengarkan setiap arahan dari sang Mahaguru demi keberhasilannya dalam berlatih. Sampai terlihat asap putih yang keluar dari dalam tubuh Arya. Disusul Argawisesa yang meletakkan tangan di atas kepala Arya Binangun. Tampak tubuh pemuda tampan itu yang bergetar merasakan energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Wah, ya Rob! Teriak Arya yang terdengar karena kesakitan yang amat sangat saat menerima energi yang disalurkan Mahaguru Argawisesa. Beberapa saat kemudian tampak Mahaguru yang mengangkat tangan dari atas kepala Arya. Disusul tubuh pemuda itu yang jatuh tersungkur ke lantai kayu. Bukan letih karena kehabisan tenaga, melainkan letih karena menahan serta mencoba menerima tenaga dalam yang mendadak mengalir masuk ke dalam raganya. Sampai Arya yang mendadak pulih dengan sangat cepat. Tampak Arya tersenyum kegirangan, merasakan tenaga dalam yang seolah-olah mengalir terus di dalam tubuhnya. Tenaga yang terasa tak ada habisnya. Terima kasih Mahaguru Argawisesa. Ucap Arya sembari memberikan sebuah sungkem untuk Mahaguru yang berkenan memberi kekuatan dahsyat yang sama sekali tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Arya, siapa yang kamu panggil namanya tadi, Arya? Tanya Argawisesa sembari menatap tajam ke arah Arya, menunjukkan keseriusan tentang pertanyaannya. Terlihat Arya yang kebingungan mendengar pertanyaan Mahaguru yang baru saja menurunkan ilmu kepadanya. Mahaguru, sebenarnya... Ucap Arya yang tampak ragu meneruskan ucapannya. Arya, jangan sembunyikan apapun dariku, Arya. Katakanlah semuanya. Tampak Arya yang menghela nafas panjang sampai ia mencoba menjelaskan kepada Mahaguru Argawisesa. Mahaguru, saya memeluk agama baru yang dibawa oleh para pedagang dari seberang, Guru.
Ucap Arya sembari menundukkan kepala tanpa Argawisesa yang menatap Arya Binangun dengan tatapan tajam. Baik Arya, beritahu aku tentang agamamu itu, ucap Argawisesa kepada Arya Binangun. Apa yang ingin Mahaguru dengar tentang agama ini? Tanya Arya sembari tetap menundukkan kepala. Saya ingin tahu dan isi ajarannya itu. Agama ini lahir di tanah gurun tandus di sebelah barat Guru, yang disebut negeri Mekah, dibawa oleh orang suci yang pertama baginda Rasul Muhammad SAW. Dia manusia atau setengah dewa Arya? Ucap Argawisesa yang nampak mendengarkan seksama penjelasan Arya Binangun. Dia manusia Guru, manusia biasa yang terjaga kesuciannya, ucap Arya kepada Mahaguru Argawisesa. Lalu, apa isi ajaran agamamu itu? Tampak Arya yang sedang berpikir keras tentang keyakinannya. Mengesahkan Tuhan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, Guru. Tampak Argawisesa yang sedang berpikir sembari membelah janggut panjangnya. Sepertinya memang benar. Hal itu akan segera terjadi, ucap Argawisesa yang terdengar di sepasang telinga Arya Binangun. Maksud Mahaguru apa? Tanya Arya yang penasaran. Arya, beberapa waktu lalu aku melihat lewat bintang. Beberapa posisi bintang telah berubah. Sebentar lagi akan ada perubahan besar di tanah Jawa Dwipa ini, Arya, ucap Mahaguru yang menguasai ilmu tentang perbintangan. Tampak Arya Binangun yang tersenyum mendengar ucapan sang Mahaguru. Tidak hanya Jawa, Guru, tapi seluruh Nusantara akan berubah, bersatu dalam ikatan keyakinan baru yang disebut Islam, Guru. Islam, ucap Argawisesa sembari berpikir, memikirkan penjelasan Arya Binangun. Waktu terus berjalan di bawah terik matahari yang sudah berada di atas kepala, menandakan waktu tengah hari. Arya Binangun berjalan keluar dari dalam pondok kediaman Mahaguru Argawisesa. Setelah tadi mendapatkan restu dari sang Mahaguru Argawisesa yang tak keberatan dengan keyakinan yang dipeluk Arya Binangun. Arya undur diri pamit untuk kembali mengawal rombongan dagang yang kembali ke kampung halamannya. Terlihat Arya yang berjalan cepat sembari membawa buntalan berisi kitab Nirwana Wijaya Sakti, warisan dari sang Mahaguru Argawisesa. Sampai Arya yang tiba di tempat di mana sebelumnya digunakan berkemah oleh rombongan. Mereka sudah berangkat, gumamnya Arya sembari memindai sekitar yang tampak sepi setelah ditinggal pergi rombongan. Sampai sepasang mata Arya yang melihat ke arah Pancala. Tuan Arya, kamu sudah kembali, ucap Pancala yang sedang berjalan menuju ke arah Arya sembari menuntun sepasang kuda. Pancala, mereka sudah berangkat, tanya Arya dari atas kudanya. Iya Tuan, sehabis fajar Tuan. Oh, seharusnya mereka belum terlalu jauh Pancala. Sebelum sore kita bisa menyusulnya, ucap Arya sembari menghardik kuda agar berlari kencang untuk menyusul rombongan. Sementara itu di sebuah tempat yang berjarak 10 km terlihat iring-iringan rombongan kereta lembu yang berjalan dengan dikawal beberapa penunggang kuda. Tak terasa kurang lebih dari 4 jam rombongan itu berjalan tanpa berhenti. Tampak Ali Mahmud yang menatap ke arah atas untuk mencari posisi matahari untuk mengetahui waktu yang terlihat di sepasang matanya. Matahari yang bergulir sedikit menuju ke arah barat, menunjukkan kisaran jam 1 siang. Maaf, mana duku yang kemarin kamu katakan? Ucap Ali Mahmud kepada Manaf.
Sebentar lagi kita akan tiba di sana, Tuan. Ucap Manap kepada Ali Mahmud. Benar saja, tak butuh waktu lama mereka tiba di sana. Tampak rombongan yang berhenti, beberapa pemuda turun mencari sumber mata air untuk mengisi pasokan air minum mereka. Sementara Manap dan Rahmat beserta beberapa orang yang memasuki pemukiman sampai nampak di sepasang mata mereka. Beberapa mayat yang tergeletak berlumuran darah disebabkan sabetan senjata tajam. Sepertinya dukuh itu sedang terkena musibah. Mungkin disebabkan kawanan perampok atau para perusuh yang sedang membuat onar demi menghancurkan wibawa pemerintah. Tampak mereka yang menyebar guna mencari orang-orang yang selamat dari pembantaian. Biadab, siapa yang tega melakukan ini? Ucap Manap menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapannya. Cepat kamu lapor kepada Tuan Ali. Perintah Rahmat kepada seorang pria. Tampak pria itu sedang berlari menuju ke arah rombongan dagang Ali Mahmud yang sedang berhenti di sebuah tempat yang tak terlalu jauh dari dukuh itu. Tubuh yang berlumuran darah segar mengisyaratkan peristiwa pembantaian yang belum lama terjadi. Sampai Ali Mahmud yang datang bersama Wulandari serta yang lainnya. Ada apa ini, Manaf? Sepertinya dukuh ini baru diserang, Tuan. Ucap Manap sembari menunjuk mayat yang tergeletak tak terurus. Manaf, kamu ajak beberapa orang. Kumpulkan mayat-mayat itu, Manaf. Tidak baik jika dibiarkan begitu saja. Sisanya ikut Wulan ya. Periksa tempat ini. Siapa tahu masih ada orang-orang yang selamat. Imbuh Ali Mahmud memberi perintah. Oh baik, Tuan, perintah dilaksanakan. Tampak Manap bersama Ali Mahmud dan puluhan orang rombongan dagang yang sedang bergotong royong mengumpulkan puluhan tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Sementara Wulandari bersama 3 orang sedang memeriksa sekitar dengan menyebar untuk mencari mereka yang selamat. Rumah-rumah silih berganti mereka masuki, tak satupun mereka menjumpai sosok manusia. Wulan, di sini ada orang, Wulan. Teriakan keras yang terdengar. Tampak Wulan dan 2 orang yang berlari menghampiri asal suara. Memangnya apa yang kamu temukan? Tanya Wulandari. Wulan, coba kamu lihat itu. Terlihat sebuah lubang yang berada di bawah pohon besar. Tampak di dalamnya beberapa anak yang sedang berdesak-desakan, mencoba bersembunyi. Kalian keluarlah, kami tidak akan menyakiti kalian. Kami akan membantu kalian. Lama Wulan mencoba meyakinkan agar mereka mau percaya. Sampai mereka yang mau mendengarkan dengan bergantian keluar dari lubang itu. Tampak di mata Wulandari 4 anak kecil yang sedang menangis di hadapannya, yang segera disambut Wulan dengan bersimpuh di hadapan mereka. Sudahlah, jangan menangis. Kalian aman kok sekarang. Mencoba menenangkan ke-4 anak kecil itu. Di mana orang dewasa dan kawan-kawan kalian bersembunyi? Mari kita jemput mereka. Pinta Wulandari kepada anak-anak itu, berharap agar mereka mau mengantar ke tempat persembunyian penduduk. Terlihat anak-anak itu yang mengangguk-anggukkan kepala, pertanda mau mengantar Wulandari. Sesaat tampak mereka yang berjalan menuju ke arah pinggiran hutan, di mana para penduduk yang selamat sedang bersembunyi. Sampai mereka yang berhenti di sebuah tebing yang banyak terdapat lubang-lubang gua kecil. Nah, siapa perempuan itu? Tanya seorang pria tua kepada anak yang datang bersama Wulandari. Dia orang baik, Mbah. Ucap anak kecil kepada kakek itu. Disusul Wulan berjalan mendekat ke arah mereka. Nama saya Wulandari. Kebetulan rombongan kami tadi lewat sini.
Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang menyerang kalian? Tanya Wulandari penasaran perihal apa yang terjadi sebenarnya. Prajurit gelang-gelang menuduh kami berkhianat. Mereka membantai para pemuda yang mereka anggap bagian dari pemberontak. Sebaiknya kalian kembali, kita urus jenazah mereka yang gugur. Ajak Wulan. Sesaat tampak mereka yang sedang berembuk. Dan mereka akhirnya setuju untuk kembali untuk mengurus jasad para pemuda yang tewas dibantai oleh prajurit gelang-gelang. Sementara di Dukuh tampak Ali Mahmud yang sedang mengumpulkan jasad para pemuda yang gugur. Sampai kedatangan ratusan prajurit gelang-gelang ke tempat mereka berada. Siapa kalian? Apa hubungannya kalian dengan mereka? Tanya pemimpin pasukan yang berpangkat bekel, tampak dari busana dan atribut yang ia kenakan. Maaf tuan, kami rombongan pedagang yang kebetulan lewat daerah sini. Ucap Ali Mahmud kepada bekel. Bohong kamu pasti. Teriaknya sembari menatap tajam ke arah Ali Mahmud. Prajurit, bunuh mereka semua. Teriak bekel memberi perintah kepada kedua lurah dan prajurit yang menjadi bawahannya. Yang segera disambut, dua lurah prajurit menghunduskan pedang kemudian maju bersama puluhan pasukan mereka guna membantai Ali Mahmud beserta pengikutnya. Yang segera disambut perlawanan oleh Ali Mahmud bersama 15 pengikut setianya. Sesaat tampak pertarungan yang seimbang dalam segi jumlah. Ali Mahmud bersama sekitar 15 pengikutnya berusaha keras menahan 5 prajurit yang sedang mengepung mereka. Prajurit yang menggunakan peralatan lengkap dengan tombak dan tameng di tangannya. Sampai prajurit gelang-gelang yang berhasil mengepung mereka. Disusul tombak-tombak yang terangkat guna untuk menusuk rombongan dagang Ali Mahmud yang sedang mereka kepung. Memaksa Ali Mahmud beserta yang lainnya berkumpul di tengah kepungan prajurit. Sampai Wulandari yang tiba bersama para pengungsi. Hentikan! Teriak Wulandari sembari menarik pedang dari sarungnya. Disusul Wulandari yang berlari sembari menghunuskan pedangnya ke arah para prajurit yang sedang mengepung rombongan. Sampai tebasan-tebasan pedang yang ia hujamkan ke arah prajurit itu, yang serta-merta memporak-porandakan barisan prajurit sehingga memberi celah bagi rombongan Ali Mahmud untuk melawan balik. Sesaat pertempuran sengit yang tak bisa dihindarkan dengan kedatangan Wulandari memberi peluang bagi pihak Ali Mahmud untuk menang. Sementara di kejauhan para pengungsi melihat dengan tatapan penuh ketegangan berharap pihak Wulandari yang menang. Sampai bekel mencabut senjata. Serang! Perintahnya kepada 60 prajurit yang ada di belakangnya, yang segera disambut prajurit dengan berhamburan maju menyerang Wulandari serta kawan-kawannya. Sementara di sebuah tempat yang tak terlalu jauh dari Dukuh tempat pertempuran sedang berlangsung, seorang pemuda sedang berlari ke arah di mana kereta dagang berhenti. Pemuda yang mencoba memberi kabar kepada Zainab serta para wanita dan anak-anak agar bersembunyi. Zainab, bahaya! Teriaknya sembari menghampiri Zainab. Ada apa? Tuan Ali Mahmud memintamu membawa pergi wanita dan anak-anak. Kita sedang diserang prajurit gelang-gelang. Tampak Zainab yang terkejut mendengar berita itu. Humairah, bawa mereka pergi. Ucap Zainab sembari berlari ke arah Dukuh itu untuk membantu ayahandanya. Aduh, bagaimana ini? Ucap pemuda yang mendapatkan perintah Ali Mahmud. Pancali, bawa mereka pergi. Ucap Humairah sembari berlari guna menyusul sahabatnya yang terlebih dahulu pergi. Tampak Pancali yang sedang kebingungan. Kalian cepat berlindung. Humairah, tunggu, aku ikut. Teriaknya sambil menyusul Humairah. Kalian cari tempat yang aman ya. Ucap pemuda yang memberi kabar.
Disusul ia hendak kembali ke medan pertempuran, sampai suara teriakan anak kecil yang terdengar. Tuan Arya Binangun sudah datang. Teriaknya keras saat melihat Arya Binangun yang datang bersama Pancala dengan kuda mereka. Tampak pemuda itu menoleh ke arah datangnya Arya Binangun. Sesaat tampak kuda Arya yang melaju melewati Pancali, kemudian melewati Humairah sampai Arya Binangun yang menyambar tubuh Zainab untuk membawa menuju medan pertempuran, sembari mencari tahu perihal apa yang terjadi. Sementara Pancala berhenti guna mengajak saudari Pancali, kemudian bergegas mengejar Arya dan Zainab yang terlebih dahulu pergi. Kenapa aku ditinggal sendiri? Keluh Humairah. Kasihan kudanya lah. Ucap seorang pemuda sembari berlari menyalip Humairah. Tampak Humairah yang melihat ke arah tubuh bongsornya. Kurang ajar kamu, ucap Humairah sembari berlari ke arah dukuh. Sementara di medan pertempuran tampak Wulandari yang sedang melindungi para rekan seperjuangan yang sedang kelelahan. Maaf, aku sering membuatmu kesal ya. Ucap Rahmat kepada sahabatnya. Maaf, aku juga sering memukul kepalamu saat aku kesal. Saud Manap kepada Rahmat. Loh, seharusnya kamu tidak memukul kepala kan? Ucap Rahmat yang tiba-tiba kesal memikirkan tindakan Manap selama ini. Seharusnya kamu berpikir dulu sebelum membuat aku marah. Kenapa kalian malah ribut? Sebentar lagi kita akan mati, teriak Wulandari. Tampak dua orang sahabat yang tersenyum. Maaf, kutunggu kamu di Taman Firdaus, ucap Rahmat sembari menerjang kerumunan prajurit gelang-gelang. Tunggu Rahmat, aku akan menunggumu di sana, ucap Manaf sembari menyusul sahabatnya. Sampai seekor kuda yang tiba-tiba datang menerjang barisan prajurit gelang-gelang dan membawa Arya Binangun serta Zainab. Tuan Arya, kamu sudah datang. Allahu Akbar. Teriakan takbir menandakan semangat mereka yang kembali berkobar. Teriak Arya menyadari bahaya sedang mengintai kekasihnya. Nampak Wulan yang terus berjalan ke arah Arya sampai sebilah tombak yang dilempar seorang prajurit ke arah Wulandari, melesat cepat menuju sasaran. Kang Mas. Cerit Wulandari melihat Arya Binangun yang menghadang laju tombak yang hendak mencelakai kekasihnya. Tampak mata tombak yang menancap di dada Arya Binangun. Sampai Arya yang menarik mata tombak untuk mengeluarkannya dari dalam daging dada. Disusul darah yang mengalir karena luka robek yang mengangah mengerucut ke dalam, memperlihatkan serat daging yang terbelah oleh tajamnya mata pisau. Bersamaan penampaknya tulang iga yang nampak putih tanpa celah. Disusul nafas Arya yang seolah-olah tak teratur. Sampai akhirnya Arya memejamkan mata. Kang Mas, jangan tinggalin Wulan. Ingat Kang Mas, kamu masih punya janji sama Wulan. Kang Mas, bangun, ucap Wulandari disertai ratapan tangisnya. Bangun Kang Mas, surgamu tidak menerima pembohong. Di tengah pertempuran yang berlangsung, jeritan dan ratapan terdengar menyayat hati bersama suara tawa musuh yang terdengar. Sampai Arya yang membuka matanya bersama luka yang mendadak tertutup tanpa meninggalkan bekas luka. Pancasona! Teriakan keras yang terdengar Arya Binangun dalam bimbingan Sang Maha Guru Argawisesa telah berhasil membangkitkan ilmu kuno yang bernama ilmu Pancasona, yang di dalam legenda dikabarkan dimiliki sosok Raja Wanara yang bernama Subali, guru dari Maharaja Rahwana, yang lantaran ilmu itu mereka bisa abadi. Seketika suasana berubah, bersamaan suara tawa musuh-musuhnya yang menghilang, digantikan kemunculan raut wajah yang mengisyaratkan rasa takut. Kang Mas, kamu masih hidup, ucap Wulan sembari memeluk erat Arya Binangun.
Sepertinya Wulan takut akan kehilangan sosok yang begitu ia cintai. Prajurit, bunuh mereka! Teriak Bekel memberi perintah kepada prajurit-prajuritnya. Tampak para prajurit yang melangkah maju mencoba melawan rasa takut yang sedang menghampiri demi mematuhi perintah pimpinannya. Wulan, banyak yang harus kita urus, Wulan. Bisik Arya ke telinga wanita yang sedang memeluknya. Tampak Wulandari yang mengangguk-nganggukkan kepala, disusul ia melepaskan pelukannya dari tubuh kekar Arya Binangun. Sesaat mereka yang berdiri untuk membantu Ali Mahmud dan pasukannya. Wulan, jangan beri ampun mereka, Wulan. Ingat, kita adalah kesatria, ucap Arya sembari mencabut pedang sambar nyawa dari sarungnya. Iya Kang Mas, baik, ucap Wulan sembari menatap wajah tampan yang sekarang menampak garang. Sesaat tampak sepasang pendekar dari Talun yang menebas-nebaskan pedangnya mencoba memisahkan kepala dari tubuhnya, membuat musuh-musuhnya ketar-ketir. Serangan yang mampu memporak-porandakan barisan lawan. Puluhan prajurit gugur menjadi tumbal pedang sambar nyawa, sampai 2 lurah pasukan yang maju mencoba menghalang laju langkah Arya Binangun yang segera disambut layangan pedang sambar nyawa yang seolah terbang dari tangan Arya Binangun, bergerak maju menuju leher yang tak berbenteng. Sampai terlihat 2 kepala yang menggelinding kemudian berhenti di bawah kaki Bekel yang sedang ketakutan melihat keganasan Arya dengan pedang sambar nyawanya. Sekarang giliranmu, Ki, bentak Arya sembari menatap tajam ke arah Bekel gelang-gelang. Sesaat nampak Bekel yang berbalik guna melarikan diri sampai sebuah tombak yang melesat cepat menuju ke arahnya, menembus daging merah lunak milik Bekel gelang-gelang, mengakibatkan Bekel yang meninggal di tempat tertancap sebuah tombak. "Oi prajurit, Ki Bekel mati!" teriak sisa-sisa prajurit yang selamat dari amukan Arya Binangun beserta pedang sambar nyawanya. Disusul langkah cepat prajurit gelang-gelang guna berlari meninggalkan tempat itu. Kita selamat, kita selamat!" teriak penduduk sembari berlari menuju arah Arya Binangun, meninggalkan tempat yang sebelumnya digunakan untuk bersembunyi. Tampak mayat-mayat prajurit gelang-gelang yang bergelimpangan tanpa kepala. Puluhan prajurit tewas bersama Bekel yang menjadi pemimpin mereka. Waktu sore itu, harimau dari Talun menunjukkan taringnya, seolah siap menerkam siapa saja yang berani berbuat ulah di hadapannya. Di bawah lembayung senja, kremasi massal sedang dilaksanakan. Tampak kobaran api dengan panas membakar tumpukan mayat menjadikannya abu. Disusul asap yang keluar bersamaan bau sengit mayat yang hangus terbakar. Sementara wajah-wajah lesu para penduduk dukuh yang sedang menatap ke arah kobaran api, di mana jenazah pemuda-pemuda desa yang sedang dikremasi. Sementara tak jauh dari tempat kremasi, Arya sedang mengobati mereka yang terluka tanpa pandang bulu. Entah itu rekan-rekannya atau prajurit gelang-gelang yang tadi sempat menjadi musuhnya. Dibantu Wulandari dan para penduduk desa, Arya meramu obat untuk mereka. Kang Mas, kenapa kita juga menolong mereka, Kang Mas? Tanya Wulandari sembari menunjuk ke arah 12 prajurit yang sedang terbaring dengan luka mereka. Wulan, saat tadi mereka mengangkat senjata, wajib bagi kita untuk melawan, Wulan. Sekarang mereka sedang sekarat, Wulan. Tugas kita sebagaimana manusia untuk menolong, ucap Arya sambil mengoleskan ramuan ke luka yang sudah dibersihkan. Sesaat kemudian di tengah perkampungan para penduduk sedang berkumpul guna bermusyawarah. Kita akan pergi dari wilayah ini atau kita yang selanjutnya akan mati, ucap seorang penduduk yang sudah muak dengan segala teror dari perampok maupun prajurit gelang-gelang. Ini tanah air kita, tempat lahir kita, sudah seharusnya kita pertahankan, sanggah seorang penduduk yang ingin tetap bertahan sampai suara gaduh yang menandakan keributan sedang terjadi di antara mereka.
pergi meninggalkan tanah mereka atau tetap bertahan di atas tanah kelahiran yang penuh dengan darah yang bertumpah. Sampai ucapan seorang sesepuh dukuh yang terdengar. Sebaiknya kita dengarkan dulu pendapat penolong kita, ucap lelaki tua kepada rakyat dukuh. Tampak mereka yang menoleh menatap ke arah Arya Binangun sedang duduk bersama Wulandari kekasihnya dan Ali Mahmud beserta yang lain. Bicaralah Tuhan untuk kami, apapun yang Tuhan ucapkan kami akan dengar dan jalankan Tuhan, ucap seorang warga memakili saudara-saudaranya. Tampak Arya yang berpikir keras sampai suara nafas panjang terdengar. Buat apa kalian bertahan dalam kesengsaraan jika kalian harus terus merasakan penderitaan? Kasihan anak-anak kalian yang tak tahu apa-apa. Lantas menurut Tuan Arya, kami harus bagaimana Tuan? Kalian tinggalkan tempat ini, pergi cari tempat yang baru yang bisa ditinggali dengan layak. Lalu kemana kita akan pergi Tuan? Tidak ada tempat aman di wilayah ini Tuan. Sesaat tampak Arya yang terdiam memikirkan sesuatu. Kalian pergi ke arah barat saja menuju ke Kadipaten Sedayu. Katakan kepada Adipati Sedayu serta Demang Badra bahwa Arya Binangun mengundang kalian tinggal di Dukuh Talun, ucap Arya kepada warga. Malam itu malam terakhir mereka di dukuh yang telah tertoreh dengan noda darah. Dukuh yang akan menjadi bagian kisah dalam legenda yang kemudian hari mereka tuturkan kepada generasi selanjutnya. Tak terasa cahaya fajar telah bersinar memancarkan sinar kuning keemasan, sembari mengantar kehangatan yang terasa bagi mereka yang sebelumnya kedinginan dalam gelapnya malam. Di sebuah tempat yang sebelumnya terjadi pertempuran hebat, tampak orang-orang yang sedang berkemas guna pergi menempuh perjalanan panjang. Sementara itu di sebuah rumah berdindingkan anyaman bambu, sepasang kekasih sedang merawat beberapa orang yang terluka. Sampai datang Manaf dan Rahmat yang membawa banyak makanan untuk mereka. Kami akan pergi melanjutkan perjalanan. Kuharap kalian bisa bertahan ya. Terima kasih Tuan. Budi Tuan akan kami balas sesuatu hari nanti, ucap seorang prajurit yang sepertinya mulai pulih dari lukanya. Dengan kalian bisa hidup lagi sudah cukup bagiku, ucap Arya sembari berjalan keluar. Sampai Arya Binangun dan Wulandari yang melangkah pergi menuju ke tempat di mana orang-orang berkumpul menunggu kehadiran mereka. Tampak mereka yang membuka jalan untuk Arya Binangun beserta kekasihnya. Kalian ingat ya, ikuti petunjukku maka kalian akan sampai di Kadipaten Sedayu dengan selamat. Kalian bisa tinggal di Dukuh Talun. Nanti saya dan Wulandari akan menyusul kalian kalau urusan kami sudah selesai, ucap Arya kepada para warga yang hendak hijrah ke wilayah Kadipaten Sedayu. Terima kasih Tuhan, kami akan menunggu Tuhan di Dukuh Talun, ucap seorang pria yang diberi mandat oleh Arya guna memimpin rombongan menuju Talun. Setelah membagi-bagikan bekal dan uang gobok, mereka pergi menuju ke arah barat daya. Tampak hampir 100 orang yang berjalan dalam rombongan meninggalkan wilayah perbatasan antara Gelang-Gelang dan Daha Kediri menuju ke arah wilayah Pajang. Sesaat kemudian diiringi cahaya fajar yang perlahan memudar, rombongan pengungsi hilang di kejauhan mata memandang. Tuan Arya, bagaimana selanjutnya? Tanya Ali Mahmud kepada Arya Binangun. Kita bersiap menuju ke kota Daha aja Tuan, ucap Arya kepada Ali Mahmud beserta yang lainnya. Setelah mengisi perbekalan, rombongan dagang meneruskan perjalanannya. Bisa secepat mungkin masuk ke wilayah kedalaman Daha.
Sesaat kemudian tampak iring-iringan rombongan Arya Binangun yang berhenti di sebuah pos penjagaan, di mana para prajurit Daha sedang memeriksa mereka yang hendak menyeberang ke wilayah Daha.